Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Teman-teman sekalian, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji materi pada pagi hari ini. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abbas bahwa ada seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat Rasul atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Damrah bin Jundub. Beliau ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hijrah dari Mekah, beliau ingin sekali hijrah. Beliau ingin sekali berhijrah. Tapi fisik beliau tidak memungkinkan. Beliau sakit. Tapi sakit beliau itu tidak mengurangi semangat beliau untuk berhijrah dan bergabung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau sakit, hadirin. Tapi semangatnya, mentalnya, daya juangnya tetap membuat beliau ingin berangkat. Dalam rangka bergabung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Madinah. Di kota Madinah. Hadirin Allah muliakan, maka beliau sampaikan ke keluarga beliau, sampaikan ke keluarga beliau, ihmiluni wa akhrijuni min ardil musyrikin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong bawa aku, mungkin bopong aku atau papah aku, dan keluarkan aku dari lingkungan orang-orang musyrik untuk bergabung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini teman-teman sekalian lihat, fisik gak memungkinkan, tapi bukan berarti kita diam. Beliau minta ke keluarganya, tolong bawa aku, bopong aku. Aku ingin hijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi
wasallam. Akhirnya teman-teman yang semoga Allah muliakan, keluarganya tak kuasa untuk tidak mewujudkan keinginannya, tak kuasa untuk menolak, karena semangatnya umrah ini udah luar biasa. Udah pengen berangkat aja, padahal fisik mungkin apa nggak mungkin? Sepertinya nggak mungkin. Akhirnya dibawa sama keluarganya, dan teman-teman bayangkan, itu kan rutenya berat, panasnya luar biasa. Masya Allah. Jadi bayangin bagaimana Domroh bin Jundub itu berjuang untuk bisa berhijrah dan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah Madinah itu kurang lebih 450 sampai 500 kilo. Udah pernah belum jalan 500 kilo ngomong-ngomong? Kondisi sakit-sakitan, kondisi sakit-sakitan, dan akhirnya dibopong, mungkin dipandu gitu ya, atau ditandu bisa jadi. Allah Ta'ala alam. Tapi udah gak sakit ini umroh nih gitu. Teman-teman, di tengah jalan akhirnya beliau merasa kondisi semakin memburuk. Terus menurun dan menurun. Karena luar biasa itu rutenya. Kondisinya gersang, panas, gak ada atap, gak ada payung. Akhirnya beliau meninggal dunia. Meninggal di tengah jalan, dan belum sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau meninggal dunia, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan menemukan, muragaman katsira wa sa'ah, solusi, kelapangan, rizki di permukaan bumi ini. Jadi dia akan dapat itu. Dia akan terhindar dari hal yang tidak dia inginkan, yang dia nggak suka. Dan dia pun mendapatkan kelapangan, dapat solusi yang banyak. Itu kalau orang mau berhijrah. Nah berikutnya ini dia, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah ke Allah dan Rasulnya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah ke Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, lalu dia meninggal dunia, belum sampai udah meninggal dunia, seperti siapa tadi? Umar bin Jundub, belum sampai udah meninggal. Apa yang terjadi? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah ia dapatkan di sisi Allah. Masya Allah, pahalanya Allah kasih ke dia walaupun belum sampai, walaupun belum sampai. Wa kana Allahu ghafurar rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang Allah muliakan, belum sampai, tapi pahalanya udah nyampe atau belum? Udah. Walaupun kitanya belum sampai. Kayak Domra tadi. Kalau ayat ini nggak turun, kita gemes banget. Ya belum sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Aduh nyesek banget kan gitu ya. Belum sampai Rasul udah meninggal. Tapi turun ayat faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ternyata pahalanya dikasih sama Allah walaupun belum sampai. Dikasih sama Allah walaupun belum sampai. Dari sini ulama kita mengatakan, nahnu mukallafuna bisair la bil wusul. Kita itu dituntut untuk melangkah dan berjuang, bukan harus sampai ke tujuan. Kita ini dituntut sama Allah untuk melangkah, untuk berjuang, bukan diharuskan sampai. Enggak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
melihat kita sudah berjuang, walaupun kita belum sampai dan keburu meninggal dunia, kita tetap dapat pahalanya. Makanya kata para ulama, at-tariqu ilallah tawil. Jalan menuju Allah itu panjang sekali. Jalan menuju Allah itu panjang sekali. Iya kan? Kalau kita ingin belajar ilmu hadis atau mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, kira-kira sebelum kita meninggal selesai nggak tuh buku-buku hadis? Nggak mungkin kayaknya. Terlalu banyak hadis yang belum kita pelajari sebelum kita meninggal nanti. Nggak usah hadis nih, Al-Quran. Kira-kira sebelum kita meninggal selesai nggak kita mempelajari tafsir surat Al-Fatihah sampai An-Nas? Kayaknya berat deh. Sepertinya berat. Ya kan, teman-teman, ketika memperjuangkan bahasa isyarat Islam, itu kan perjalanannya masih panjang gitu, sampai diterima oleh seluruh komunitas tuli di Indonesia, tersosialisasi, lalu jadi besar, bismillah, terus memberikan dampak positif dan pengaruh positif kepada teman-teman tuli yang lain dalam jumlah besar dan dalam skop besar. Itu pekerjaan yang sangat pelik dan sangat panjang. Belum tentu kita punya umur untuk mewujudkan hal itu. Dari situlah kata para ulama, jalan menuju Allah itu panjang. Maka karena panjang, la yushtarat fihi an tasila lil hadaf, maka Allah tidak mensyaratkan untuk sampai ke tujuan. Allah nggak mensyaratkan untuk sampai ke tujuan, karena panjang. Namun Allah meminta teman-teman semua untuk melangkah dan mati di atas jalan tersebut. Allah meminta kita untuk mati dalam kondisi kita beramal. Allah minta kita atau menuntut kita untuk mati dalam kondisi kita melangkah dan terus berjalan. Sebagaimana Dhamrah bin Jundub, beliau memang gak sampai Madinah. Beliau memang tidak bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau dapat pahala sebagaimana para sahabat yang hijrah dapat pahala. Mungkin kita keburu meninggal, sebelum
bahasa isyarat Islam itu diterima secara nasional, gak masalah. Yang penting ketika kita meninggal, kita dalam kondisi memperjuangkan bahasa isyarat Islam. Kita memperjuangkan sekolah kita yang mengajak murid-murid mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Dan dari sini kita tuh punya harapan besar. Semoga kita berhasil di dunia dan di akhirat. Karena kalau keberhasilan harus sampai, kayaknya peluangnya kecil. Peluangnya mungkin kecil. Tapi ketika yang penting kita berada di jalan perjuangan, yang penting kita sedang memperjuangkan murid-murid kita, anak-anak kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita wafat pada saat itu, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya Allah kasih ke kita. Lihat betapa Maha Pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih gak dituntut harus sampai. Kata siapa harus sampai? Gak harus. Kata siapa harus sampai di puncak gunung kesuksesan? Enggak. Kalau gak bisa sampai puncak gunung, ya 2/3-nya lah. Gak bisa 2/3, ya setengah jalan lah. Gak bisa juga setengah jalan, ya 1/3 lah. Gak bisa 1/3, ya sampai kaki gunung lah. Gak bisa juga, ya paling gak kita buat pijakan pertama, anak tangga pertama, agar para pendaki yang lain tuh bisa melewati pijakan kita tersebut. Dan kalau kita baru buat pijakan pertama lalu meninggal, dan Allah tahu niat kita ingin sampai puncak gunung, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Asal kita ada di jalan, jangan pernah keluar jalan. Makanya sesulit apapun, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Jangan pernah banting setir. Karena itu permainan syaitan. Begitu kita banting setir, kita pindah jalur, mati di situ, selesai sudah. Karena jenuh, kok gak berhasil, akhirnya kita pindah jalur. Begitu pindah jalur, bukan di jalan Allah lagi, meninggal. Udah habis, sudah. Makanya seberat apapun tetap di jalan Allah. Sesulit apapun ujiannya, seberat apapun tantangannya, walaupun kita udah pegel banget, udah pegel-pegel semua, tetap maju. Kalaupun tidak sampai, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Lihat Damrah bin Jundub, kembali lagi kisah kita. Lagi sakit, hadirin, gak mampu berjalan sendiri, tetap tolong angkat saya, tolong bawa saya, gitu. Jadi
bukannya mundur, apalagi fisik lagi sehat. Aduh udah gak bisa deh, saya mau mundur aja lah, saya gak mau ngajar lagi, pusing saya dengan ngadepin anak-anak, saya gak mau berdakwah lagi lah, saya gak mau mengajak murid-murid mengenal Allah, terlalu berat. Kalau anda itu kan sehat secara fisik, lihat Domrah bin Jundub, ini sosok udah sakit-sakitan, dapat perintah hijrah, berangkat hadirin, gak bisa sendiri, tolong papa saya, tolong bawa saya, tolong tandu saya, yang penting saya berangkat. Udah sampai gak sampai bukan urusan beliau, dan itu mental beliau. Emangnya beliau orang bodoh? Gak bodoh, mereka tuh ngerti, kan mereka orang lapangan. Ini kayaknya gak mungkin nyampe, tapi yang begitu mental, udah maju aja terus. Karena hasil tuh bukan di tangan kita, itu tuh urusan Allah. Tugas kita berjalan dan terus berjalan. Tugas kita melangkah dan terus melangkah. Hasil nyampe gak nyampe bukan urusan kita. Kita gak dituntut harus sampai kok, gak ada tuntutan harus sampai. Tuntutan itu fisabilillah. Apa arti fisabilillah? Di jalan Allah. Yang penting ada di jalan, dan keluar jalur, gitu aja. Ini yang perlu kita renungkan. Berat memang, tapi kita punya Rabb yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Harus diperjuangkan. Lihat jamaah sekalian, lihat nih, baterai mati sebelum selesai kajian. Nah itu, baterai aja ngerti cara bermain. Yang penting saya diikutsertakan aja dulu. Mau mati nggak mati urusan Allah. Dia mati sebelum kajian. Makanya tuh, masa kita kalah sama baterai? Yang penting itu maju aja dulu. Nanti ada solusi. Nanti tuh, ketika si baterai ini mati, ada dikasih solusi sama Allah, diganti sama. Nah, baterai ini akan melanjutkan perjuangannya sih, dan insya Allah sampai ke tujuan. Gitu. Jadi kita nggak usah mikir, aduh berat nih, udah jalan aja dulu, nggak usah ribet-ribet. Masalah ujian tuh dihadapi aja, tapi jangan pernah mundur, jangan pernah ganti jalur, maju terus aja, maju terus. Allah nanti gantilah, Allah akan lanjutkan lagi, dan pahalanya buat kita. Gitulah. Kita nih mau, kira-kira saya sampai nggak ya? Nggak usah mikirin saya sampai atau enggak. Kan begitu hadirin. Jadi maju aja terus, melangkah, terus belajar, beramal, belajar, beramal,
lo kembangkan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan putus asa. Capek, semua capek. Kata para ulama, ar-raha fil jannah. Istirahat itu di surga, bukan di dunia. Dunia emang tempatnya capek. Ya, ini kita harus yakin. Dunia emang capek. Justru kalau dunia santai-santai ada masalah dalam kehidupan kita. Kalau capek, bener tuh, bener. Semua para nabi itu capek. Nggak ada para nabi santai-santai. Iya, semua nabi capek. Harus begitu ya. Makanya, dan dari sini juga kita petik pelajaran dalam hidup itu yang penting itu mental daripada kesehatan atau fisik. Mental yang pertama itu Domrah bin Jundub sakit-sakitan tetap aja hijrah. Fisik itu urusan berikutnya, yang penting mental dulu. Itu mental cari kebenaran, mental memperjuangkan kebenaran. Ya siapa di antara kita langsung benar semua? Nggak ada. Jadi belajar. Jadi Domrah bin Jundub itu menjelaskan pada kita yang penting tuh dalam perjalanan menuju Allah itu mental. Secerdas apapun kalau mentalnya gak kuat gak berhasil. Tapi fisik lemah kayak Domrah, tapi mentalnya pejuang, mentalnya baja, berhasil nyampe enggak, tapi berhasil dapat pahala dan keberkahan dari Allah. Jadi ini yang membuat kita semangat, teman-teman, karena ternyata mental bukan bisa dengar atau enggak, bukan dengar atau tuli, bukan. Yang menentukan itu bukan itu. Yang menentukan itu taufik lalu mental. Taufik dari Allah lalu mental. Itu yang kita pelajari dari kisah ini. Maju terus. Minta pertolongan sama Allah. Yang penting melangkah, bukan sampai ke tujuan. Yang penting melangkah. Saya punya guru ya. Itu kalau misalnya beliau dan sahabat-sahabat beliau kan suka bepergian dengan pesawat. Dan kita tahu kalau Jabodetabek itu yang nggak bisa ditebak trafiknya. Pernah suatu ketika dari tol Cikampek mau ke bandara, orangnya on time, sosok ini orangnya on time, sangat on time malah. Tiba-tiba macet parah Cikampek, macet parah, sampai pada titik kalau dipaksain tetap ke bandara nggak mungkin nyampe. Dengan kondisi begini ya, nggak mungkin. Udah ada Waze, ngecek Waze segala macam, merah semua gitu. Merah semua. Dan posisi itu masih belum masuk Bekasi seringkali. Atau baru masuk Bekasi Timur. Itu beliau, ketika kondisi gitu,
Kan ditanya, gimana nih Ustadz? Kita balik kanan aja atau tetap ke bandara? Ini nggak masuk udah. Pak W saja udah bilang ini di setelah flight kita gitu. Biasanya flightnya jam 1 gitu, 1 siang. Pak Wes bilang sampai di bandara misalnya setengah 2 atau sampai bandara jam 2, nggak mungkin masuk. Itu belum check in segala macam. Itu belum bilang lanjut terus ke bandara gitu. Lanjut terus ke bandara. Dan itu bukan 1-2 kali. Mentalnya tuh begitu, kalau maju terus gitu. Dan beberapa kali Allah kasih kemudahan, tiba-tiba sampai bandara dapat flight. Itu suka begitu tuh. Tapi juga dalam beberapa kali nggak dapat. Benar-benar nggak dapat. Jadi beberapa kali ketika udah diperjuangkan, benar Pak Wesnya nggak bisa. Sampai bandara pesawatnya udah terbang. Tapi beliau ini nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa dalam kondisi seperti itu. Justru beliau sedang mendidik murid-muridnya untuk punya mental maju terus gitu. Mental maju terus, maju aja. Rugi uang, rugi bensin, kan rugi kan, bensin, uang gitu kan. Ya mendingan langsung putar balik aja. Oke, tiket sama-sama angus. Tapi bedanya adalah, kata beliau, ini bukan tentang uang, bukan tentang bensin, bukan tentang segala macam. Ini momentum kita berjuang dan mengedukasi murid-murid untuk punya mental melangkah. Walaupun nggak dapat hasilnya. Hasil itu urusan Allah, kata beliau. Yang penting kita maju aja dulu. Seperti Domurah bin Jundub, yang penting berangkat dulu ketemu Nabi. Di tengah jalan gimana itu urusan belakangan. Benar, meninggal, tapi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Turun surat An-Nisa ayat 100. Dia dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Kita terus punya mental begitu. Jadi telinga kita boleh nggak bisa dengar, tapi mental kita 2 kali lipat yang bisa dengar kalau bisa. Harus punya mental gitu. Bismillah, udah maju terus. Jadi pokoknya kalau peluang sekecil apapun, kalau memang nggak ada opsi lain ya, kecuali kalau ada opsi lain peluangnya lebih besar. Tapi kalau peluangnya sekecil apapun, kalau cuma itu satu-satunya opsi, muridnya akan nanya, gimana Ustaz? Kata beliau, bismillah. Udah, modalnya bismillah aja. Bismillah. Maju terus. Dan terbukti hidup beliau tuh Masya Allah. Allah berkahi. Mentalnya begini. Maka kita tuh jangan pernah lemah, hadirin. Apalagi kan gak ada tekanan. Apa yang mau dilemahin? Gak ada tekanan. Karena gak harus sampai. Yang dituntut dari kita adalah melangkah, bukan sampai. Nahnu mukallafuna bisair la bil wusul. Kita ini dituntut untuk melangkah, bukan dituntut untuk sampai. Gitu. Kita cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Kita tutup.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.